Allah, kita nggak mungkin bisa hadir dari segenap manusia, segelintir umat Islam. Allah pilih kita, Allah jadikan kita, Allah cintain kita pada malam hari ini duduk di majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat juga salam kita aturkan kepada kita punya Nabi, kita punya pemimpin dunia wal akhirat, pemberi syafaat kita, penolong kita entar di akhirat, dan penolong kita juga di dunia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para keturunan, para umatnya, para pecinta hingga akhir zaman. Sama-sama kita hormati guru kita bersama, orang tua kita bersama, qudwah kita bersama, panutan kita, ad-da'i ilallah habibana al-mahbub al-fadil al-habib Rais Aziz As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau panjang umur, sehat afiat, kabul hajatnya, dipermudah segala urusannya, dan dikabulkan segala keinginan doa semuanya, hajat dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Dan hadirin wal hadirat selaku jamaah majelis Muhibbur Rasul Padang Kota atau Kota Padang. Muhibbur Rasul, pencintanya Nabi Muhammad. Muhibbur Rasul, para pejuangnya Nabi Muhammad. Muhibbur Rasul, orang yang cari kedudukan di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pencarian yang kita cari enggak bakal kita capai atau enggak bakal tercapai kecuali dengan kesungguh-sungguhan kita, ibadah kita, keikhlasan kita dalam mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sadar zaman kita dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh, dari segi zaman jauh, dari segi hati juga terkadang kita jauh. Ya Allah, dari segi fisik jauh, dari segi batin jauh, dari perilaku jauh. Tapi kita sadar dengan modal kita yang pas-pasan, kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita sebagai para pecinta-pecinta yang sejati. Amin. Karena kalau ngomong cinta gampang, semua bisa ngomong cinta. Saya cinta sama fulan, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Nabi Muhammad, gampang. Tapi yang kita perlukan, yang kita cari, yang kita harapkan, kita jadi pecinta yang sejati. Zahirnya cinta, casingnya cinta, dalam hatinya juga cinta. Berapa banyak orang lisannya saja cinta, tapi hatinya tidak ada cinta. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dapat cinta yang hakiki. Ini cinta yang hakiki, cinta zahir wa batin kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta perlu dengan pengorbanan, perlu dengan perjuangan, perlu dengan perhatian. Nggak ada orang bilang cinta sama siapa saja, tapi dia cuek dengan orang yang mencintainya. Umat Nabi Muhammad harus punya sifat atau punya rasa peka. Tahu peka? Harus ada rasa peka di dalam hati ini. Kita duduk di majelis ini, majelis Muhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis jalsa Itsnin setiap hari Seninnya, malam Selasa. Kita harus peka duduknya kita di sini. Jangan kita mau cuma kita doang dapat pahala. Kita ajak juga teman kita, kerabat kita, saudara kita punya keluarga, kalau bisa ajak, biar ada, biar masuk gerbongnya Nabi Muhammad, biar dapat syafaatnya Nabi Muhammad, biar dapat nadrah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak itu tuh cuma ngajak aja,
Selebihnya itu orang hadir nggak hadir kita dapat pahala. Sekarang apalagi sudah dimudahkan kita dengan adanya media sosial. Media sosial memudahkan kita. Instagram, Facebook dan lain-lain. Share sebanyak-banyaknya. Kalau ada pengajian, biar orang-orang pada hadir, semuanya pada tahu. Harus betah kita punya diri duduk di majlis Nabi Muhammad. Jangan harap bisa kumpul sama Nabi Muhammad kalau di dunia jarang duduk di majlis Nabi Muhammad. Jangan harap gampang masuk surga di belakang rombongan Nabi Muhammad kalau di dunianya malas-malasan duduk di majlis Nabi Muhammad. Jangan berharap masuk surga gampang di belakang rombongan Nabi besar Muhammad kalau di dunianya nggak mau duduk sama para pewaris Nabi Muhammad. Jangan harap mau masuk surga gampang di belakang rombongan Nabi Muhammad kalau di dunianya jarang duduk sama anak keturunan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan duduknya kita saling kita memandang, mengenal satu dengan yang lainnya karena cinta sama Nabi Muhammad. Kelak kita bisa masuk surga di belakang rombongan Nabi Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini kita harapkan, tapi semuanya butuh dengan perjuangan. Kita lihat, walaupun kita nggak bisa 100% ngikutin akhlaknya Nabi, nggak bisa 100% ngikutin budi pekertinya Nabi, nggak bisa 100% ngikutin gimana ibadahnya Nabi. Oh, jangankan Nabi, sahabat aja kita ngikutin amalnya sahabat, akhlaknya sahabat, ibadahnya sahabat, susah, sulit. Oh, jangankan sahabat, para salaf soleh, guru-guru kita dulu, Imamul Haddad. Gimana Imamul Haddad? Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Abil Haddad. Beliau, kata murid beliau yang bernama Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, itu kalau baca zikir kesukaan beliau baca la ilaha illallah. Setiap hari baca la ilaha illallah nggak kurang dari 1000 kali. Kalau datang bulan Ramadan ditambahin lagi yang tadinya 1000, tambahin lagi 1000 jadi 2000 kali setiap harinya baca la ilaha illallah. Disempurnain itu selama bulan Ramadan baca la ilaha illallah sampai ketemu atau sampai disempurnakan sampai tanggal 6 Syawal atau 7 Syawal sampai 70.000 kali baca la ilaha illallah. Amal mereka pada Masya Allah luar biasa. Kita yang amalnya pas-pasan, amalnya sedikit, modal kita buat nanti masuk surga sedikit. Kan semua pasti pada mau masuk surga, betul nggak? Mau masuk surga. Modalnya sedikit kita masuk surga, ibadah kita pas-pasan, kemauan kita banyak banget, hajat kita banyak banget, doa kita banyak banget, ngeluhnya, ngegerutunya, kalau kata orang Betawi ngegerutu, ngedumel, tahu ngedumel? Dikit-dikit mengeluh aja, banyak juga mengeluhnya. Udah hajatnya banyak, mengeluhnya juga banyak, amalnya dikit, pas-pasan. Malu kita, para salaf soleh dulu, orang-orang soleh dulu. Siapa lagi? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ya Allah. Ini sekarang nih bulan Rajab, bulannya kita banyak zikir sama Allah, bulannya kita banyak istighfar sama Allah, bulannya kita banyak mohon ampun sama Allah. Udah berapa banyak kita zikir, udah berapa banyak kita sholawat, udah berapa banyak kita baca la ilaha illallah, udah berapa banyak kita minta ampun sama Allah. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, atau beliau juga yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang suka kita baca tuh Ya Arhamar Rahimin qasidahnya. Beliau kalau baca zikir dia baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca sholawat sama Nabi Muhammad 25.000 kali. Belum lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah setiap malamnya 25.000 kali. Belum lagi sholat duhanya, setiap sholat duha nggak kurang dari 10 juz. 3 hari khatam Al-Quran. Udah kayak begitu tuh, amalnya banyak. Beliau setiap malamnya masih doa sama Allah Ta'ala, mohon rahmat, mohon kasih sayang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan beliau mengangkat kedua tangannya nangis minta rahmat ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin.
masih baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beda banget sama kita. Kadang kalau baru ngerjain puasa sunnah Senin Kamis, baru istiqomah hadir 5 waktu di masjid, baru baca zikir pakai tasbih, jalannya udah terbang kan. Itu kita. Tapi Habibullah zikirnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, belum lagi nuntut ilmunya, belum lagi dakwahnya, belum lagi muamalahnya sama manusia. Beliau kalau sampai beliau nih kalau datang bulan Ramadan nih, kebiasaan beliau nih dikumpulin anak-anak nih. Ketika belum datang Ramadan, kumpulin anak-anak. Satu-satu ditanya. Nanti kalau mau datang bulan Ramadan, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Ibadah apa yang mau kamu tambahkan? Setelah satu-satu anaknya jawab, Abah nanti saya mau begini, Abah nanti saya mau begini, Abi nanti saya mau tambah lagi ibadahnya begini. Semua anaknya jawab, udah semuanya jawab, beliau nangis. Akhirnya anaknya bingung, Abah kenapa Abah nangis? Saya udah jawab semua nih, kami udah jawab pertanyaan Abah. Kami semua satu-satu pengen nambah ibadah. Waktu kami pengen isi semuanya dengan ibadah nanti bulan Ramadan. Tapi Abah, kenapa Abah nangis? Iya Abah nangis karena Abah bingung. Waktu Abah dari sebelum Ramadan udah full 24 jam untuk Allah dan Rasulnya. Adakah di antara kalian yang jual waktu kalian untuk saya agar aku dapat menambah waktuku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sallallahu alaihi Muhammad. Udah kayak begitu, beliau masih bilang lagi, ya Rabbi ma ma'ana amal kasbuna kulla zalal. Ya Allah, saya enggak punya amal apa-apa. Saya enggak punya modal apa-apa. Padahal kita lihat ibadahnya luar biasa, akhlaknya. Oh, belum lagi akhlaknya beliau sama guru. Belum lagi akhlaknya beliau sama orang tuanya. Belum lagi sedekahnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tuh kalau sedekah nggak takut miskin. Itu Nabi Muhammad ngajarin begitu, kalau sedekah nggak takut miskin. Sedekah yang paling afdol, duit tinggal selembar-selembarnya di dompet disedekahin. Sulit memang, sulit. Nggak takut miskin beliau. Sampai-sampai beliau ini kok dapat apaan dibagiin ke orang, dapat beras dikasih ke orang, dapat gandum dikasih ke orang. Sampai uminya khawatir. Ya Abdullah, sisain, tabung buat masa depanmu. Kata uminya begitu. Akhirnya kata Habibullah, udah yang buat masa depan gampang. Ini buat sedekah. Akhirnya uminya nggak puas dengan jawaban anaknya, ngadu kepada sang guru yaitu Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Wahai Habib, nih saya mau ngadu anak saya nih yang namanya Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia kalau sedekah begitu, dapat apa aja dibagi-bagiin ke orang. Akhirnya singkat cerita, sang guru menghampiri muridnya. Sampai di depan Habib Abdullah, tanya Habib Abdullah sama gurunya, apakah betul yang dikatakan oleh ibumu, wahai Abdullah? Naam, betul wahai guru. Limada tafal kada? Kenapa kau lakukan tersebut, guru? Tadzakartu bihadits Rasulullah. Guru, aku teringat dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad. Udah dibilang teringat sama hadis baginda Nabi Muhammad, gurunya nggak bisa jawab apa-apa. Guru, tadzakartu bihadits Rasulullah. Guru, aku teringat dengan perkataan Nabi Muhammad, manukisat malum sadaqah baliyasdat. Nggak bakal dikurangin, nggak bakal berkurang harta orang yang digunakan untuk sedekah, melainkan itu harta bertambah dan bertambah. Ya Allah, luar biasa ibadahnya, luar biasa akhlaknya, luar biasa dakwahnya, luar biasa nuntut ilmunya, luar biasa sedekahnya, luar biasa. Allah, ibarat hotel nih, hotel bintang 5. Hotel bintang 5, Masya Allah, komplit. Nah, kita yang pas-pasan, kita sadar diri, mudah-mudahan nih, dengan modal cinta kita nih bisa gampangin langkah kaki kita itu bisa masuk dalam surga. Dengan modal cinta itu kita harapin. Oh, belum lagi pekerjaan ini Nabi Muhammad
Nabi Muhammad itu, oh kita sadar, kita malu. Nabi Muhammad, beliau yang udah dijamin masuk surga. Beliau pemimpin para nabi dan rasul. Beliau maksum. Beliau juga kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Setiap harinya masih istighfar. Setiap harinya masih sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang pengen coba sholat tahajud makmuman, atau pengen coba sholat tahajud di belakang Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Suatu hari ini sahabat Nabi Muhammad ke masjid malam hari, ini orang ikut di belakang Nabi Muhammad. Singkat cerita, sholat takbir Allahu Akbar, ini orang ikut sholat di belakang Nabi Muhammad, tahajud bareng sama Nabi Muhammad. Setelah Nabi baca surat Al-Fatihah di dalam tahajudnya, Nabi baca Alif Lam Mim Al-Baqarah. Nabi baca surat Al-Baqarah. Ini orang bilang, ini sahabat bilang dalam hatinya, paling cuman 10 ayat dibaca. Oh enggak, lebih sampai 100 ayat. Oh paling cuman 200 ayat. Enggak, lebih sampai selesai surat Al-Baqarah. Ini orang, ini sahabat sangka, oh paling habis baca surat Al-Baqarah nanti udah bakal rukuk. Enggak, lanjut surat berikutnya, surat apa ya? Ali Imran. Dia sangka paling cuma beberapa ayat surat Ali Imran. Enggak sampai kelar. Ini sahabat akhirnya menyangka paling Nabi habis surat Ali Imran udah bakal rukuk nih Nabi. Enggak, lanjut surat An-Nisa. Lanjut surat An-Nisa, disangka Nabi habis surat An-Nisa udah kelar nih. Enggak, lanjut lagi surat Al-Maidah. Surat yang beberapa tahun lalu sempat viral ayatnya tuh, viral nama suratnya, baca kagak. Ya Allah. Akhirnya habis surat Al-Maidah baru Nabi ruku. Pas Nabi ruku, ini sahabat nyangka paling Nabi rukunya sebentar. Enggak, ternyata rukunya lebih panjang dari dirinya. Rukunya lebih panjang dari berdirinya tuh. Dari baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, baca An-Nisa, baca Al-Maidah. Allah kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar langsung. Ya Allah, tapi enggak apa-apa, yang sedikit tuh ada barokahnya. Karena sebaik-baiknya amal ad-dawam wa in qal, kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya amal tuh yang biarpun sedikit tapi istiqomah, ketimbang banyak tapi cuma kagetan doang nggak istiqomah. Oh lagi semangat sholat duha sampai 6 rakaat, sampai 8 rakaat, tapi besok seminggu nggak sholat duha. Mendingan 2 rakaat sholat duha terus, ketimbang jebret 8 rakaat besok sebulan nggak sholat duha. Nah nih waktunya kita, jangan harap nanti di bulan Ramadan bakal sungguh-sungguh, kalau dari bulan Rajabnya kita nggak sungguh-sungguh. Ini waktunya kita disibuk sama dunia, disibukin sama harta, disibukin sama jabatan. Ya talibal rizki fi dunya bi quwwatihi tadur min baladin fiha ila baladi at'abta nafsaka fi ma lasta tudrikuhu wa da'a umruka fi hamin wa fi nakadi aqsir anaka fa inna rizqal munkasimun ya'ti ilaika wa fi jabatil asadi. Wahai orang-orang yang sibuk cari dunia, yang sibuk cari rezeki, yang sibuk cari nasi, dari satu tempat ke tempat lain, satu jabatan ke jabatan lain, satu kantor ke kantor lain. Tadurun min baladin fiha ila baladi at'abta nafsaka fi ma lasta tudrikuhu. Kadang-kadang kita capekin diri kita buat sesuatu yang belum tentu itu bakal jadi milik kita. Belum tentu sesuatu tersebut bakal bahagiain kita. Belum tentu sesuatu tersebut bakal kasih keuntungan buat kita. Aksir finalis komunikasi, kurangin nafsu kita, kurangin nafsu kita dalam cari dunia, dalam cari jabatan. Dapat jabatan satu nggak disyukurin, pengen dapat jabatan yang lebih tinggi. Finalis komunikasi, rizki udah dibagi sama Allah. Rizki mati sama jodoh. Biarpun jauh di ujung dunia udah jodoh, pasti bakal datang sama kita. Kalau bukan jodoh, nggak bisa dipaksain. Kalau bukan rezekinya, nggak bisa dipaksain. Kalau udah waktunya mati, nggak bisa kita menghindar. Tapi nggak apa-apa. Khud ma fid dunya, ambil bagian kita di dunia, kejar dunia sebanyak-banyaknya. Walakin la tansa, akan tetapi jangan lupa al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ambil bagian kita di dunia.
Umat Nabi Muhammad harus jadi orang kaya, nggak boleh kere. Umat Nabi Muhammad jangan mau diketawain sama orang-orang di luar sana. Harus kita punya prinsip, harus punya target. Kita harus punya target. Jangan hidup kita ngambang kayak layangan. Benang kusut terbang itu layangan. Jangan kayak layangan, tapi kayak pesawat. Yang dia terbang ada tujuannya. Kalau layangan dia terbang ngambang gitu aja, pilihannya entar putus atau diturunin sendiri. Tapi kalau pesawat dia terbang ada tujuan, gitu. Jangan jadi layangan, cuman terbang tinggi di satu waktu doang tanpa ada tujuan. Udah tinggi, udah jadi orang kaya, udah punya jabatan tinggi, dia bingung mau apa. Tapi jadilah pesawat, kayak pesawat. Udah tinggi, ada tujuannya. Oh, kalau udah jadi orang kaya, saya mau membantu majelis. Oh, kalau udah saya punya jabatan, saya mau mudahin izin orang yang bikin majelis kayak gitu. Ada tujuan, biar ada kasih tujuan. Mudah-mudahan kumpulan kita seperti pada malam hari ini, Allah berikan terus keistiqomahan di dalam hati kita. Terakhir saya mau bacain qasidah tentang sholat 5 waktu, karena ini momen-momen Isra wal Mi'raj juga. Mukjizat yang paling besar yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad, bahkan dari Nabi dulu, para Rasul dulu itu belum pernah ada yang Allah kasih seperti Rasulullah SAW, yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj, hadiah dari Allah. Di bulan Rajab nih, sholat yang 5 waktu, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah, ke Ka'bah. Dari Masjidil Aqsa dulu kiblat itu di Masjid Aqsa, terus pindah ke Ka'bah. Terjadinya kapan? Di bulan Rajab. Diciptakannya cahaya Nabi Muhammad di bulan Rajab nih, di malam nih tanggal 10. Atau kemarin tuh malam 10, pokoknya kurang lebih sekarang nih tanggal 10 Rajab nih. Ini adalah hari diciptakannya cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Wah, apalagi nih hari Senin, hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Beruntung kita. Terus istiqomahkan diri kita, jaga hati kita terus, biar Allah Ta'ala selalu terangi cahaya Nabi Muhammad di dalam hati kita. Kita baca salawat yang isinya tentang syair salat yang 5 waktu. Yang mau ngikutin bisa silakan dibuka di Instagram Al-Fakir, ada di Snap atau ada di Story Instagram Al-Fakir Syauqi Al-Habsyi SYAUGI. Sekalian yang belum follow. Kok promosi sih, Bib? Terserah saya. Enggak, maksudnya biar baca qasidah bareng-bareng kan asyik, tentang sholat yang 5 waktu, biar nambahin giroh kita, semangat kita dalam ngerjain sholat yang 5 waktu. Sallallahu ala Muhammad, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin hadidillah.
bro, mudah-mudahan capeknya memukul tangannya sampai kasar-kasar, nanti di sorga gampang cium tangan Nabi Muhammad. Yang hadir juga kita semua, Anda juga pengen semuanya juga yang hadir laki perempuan bisa nanti cium tangan sama Nabi besar Muhammad, bisa kumpul bareng sama Nabi Muhammad, bisa dapat memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin syafaa'ah, ya rabbal alamin syafaa'ah, ya rabbal alamin syafaa'ah. Kullu qurbatan jadi bikum ya ahli wilayah, kullu hajatan kadidzalika ya ahlal Madinah, dan ya ahlal Madinah, dan ya ahlal Madinah, ya karim wa ahlaha, ya karim wa ahlaha, ya karim wa ahlaha bihim wa bi alihim ya'ajjal bin nasri wa bil fariji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa dhanban maghfuran ya arhamar rahimin ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari Al-Fakir Syauqi Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.